di tengah-tengah kita. Pak Yu bisa untuk mengawali kita bisa setelkan dulu Pak Yu tentang AHQ. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لا ومن في المحبة علي Perjalanan hidupku begitu panjang ku lalui, begitu perih ku rasakan dalam hati. Namun tak selangkah pun dapat berubah, tak sedikit pun keindahan dapat ku rasakan. Terima kasih cintaku, kau telah berikan aku pengertian dan perubahan jalan hidupku. Ku temukan cinta dalam kasih sayangmu. Ku temukan cinta dalam kehidupanku. Bersama kita bahagia untuk selamanya. Baik, terima kasih. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. malam Bapak Ibu sekalian yang ada di forum ini. Kita bertemu lagi dalam acara Ngobrol Santai bersama Gus Salam. Tema kita malam hari ini adalah AHQ for Leader. Nah, ini sangat menarik, sangat eh, bertanya-tanya kalimat ini. AHQ kok bisa buat leader ya, buat pemimpin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua
pasti akan juga akan menjadi seorang pemimpin. Paling tidak kita bisa memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga, memimpin komunitas, memimpin lingkungan kita. Nah, apa saja eh, syarat menjadi seorang pemimpin dari kacamata AHQ, Asmaul Husna Question? Ini banyak nanti parameter-parameternya atau syarat-syaratnya. Bahkan kalau kita mau memilih seorang pemimpin pun, jika ada syarat-syarat tersebut, kita bisa memilihnya, gitu ya. Nah, apa dan bagaimana AHQ for Leader? Malam hari ini sudah hadir guru kita, Gus Salam YS, Sugeng Dalu, Gus, matur nuwun sudah hadir. Untuk itu saya persilahkan untuk beliau memberikan pencerahan kepada kita pada malam ini, hari ini. Saya persilahkan Gus, monggo. Baik, terima kasih Kang Bejo. Selamat malam para hadirin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan tingkatkan jangkauan tentang konsep AHQ. Sekarang Gus akan mengangkat tentang AHQ for Leader. Jadi seorang pemimpin, baik itu di organisasi swasta ataupun pemerintah, ataupun dimanapun berada, dan pada hakikatnya kita juga seorang pemimpin, tentu kita harus memiliki nilai-nilai spiritual, yaitu kompas moral, kompas kelideran kita seperti apa, atau kompas kepemimpinan kita berbasis Asmaul Husna itu seperti apa. Baik, saya akan coba share ya Bapak Ibu. Kita akan share. Ah, ini dia. Kebaca Bapak Ibu? Baca Gus. Baca ya, sebentar. Bentar. Saya download. Oke, baca ya. Oke, AHQ for Leader. Di dalam era kepemimpinan modern yang penuh tantangan, pemimpin dihadapkan pada berbagai tuntutan yang memerlukan keseimbangan antara produktivitas dan stabilitas emosi serta spiritualitas. Jadi ada tiga ya, ada tiga komponen: produktivitas, stabilitas emosi, dan spiritualitas. Pelatihan AHQ for Leader hadir sebagai solusi untuk membantu pemimpin meraih efektivitas kerja yang optimal dengan pendekatan Asmaul Husna Quotient atau AHQ yang saya konsep sendiri. Pelatihan ini memadukan spiritualitas Islami dan teknik kepemimpinan modern, memberikan panduan praktis untuk menciptakan pemimpin yang bijaksana, berintegritas, dan tenang dalam menghadapi tantangan profesional maupun pribadi. Nah, ini apa namanya, inti daripada AHQ itu penelitian apa saja. Baik, ada tujuannya Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah mengembangkan kepemimpinan yang berlandaskan spiritual Asmaul Husna. Yang kedua, meningkatkan kualitas emosional, moral, dan spiritual yang seorang pemimpin. Yang ketiga, mengatasi stres kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Karena pemimpin itu tingkat stresnya tinggi banget ya. Jadi pelatihan AHQ ini sangat penting bagi seorang pemimpin atau seorang leader untuk mengatasi stres tentunya. Yang keempat, membantu pemimpin membangun tim yang kompak dan produktif. Nah, ini ada 4 tujuan utama di dalam pelatihan AHQ for Leader sendiri. Jadi sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Ternyata Islam memiliki konsep-konsep kepemimpinan
yang datang dari Allah melalui Jibril, terus disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tertuang di Al-Quranul Karim. Nah, sebagai umat Islam, tentu kita harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang berbasis Islami begitu. Itu tujuan daripada pelatihan AHQ itu sendiri. Baik, apa manfaat pelatihan AHQ gitu ya untuk leader? Satu, manfaat fungsional. Jadi ada manfaat fungsional, ada manfaat emosional. Manfaat fungsional, satu, membantu pemimpin memetakan dan mengembangkan gaya kepemimpinan spiritual. Jadi pemimpin itu tidak semata-mata duniawi saja, sok galak saja, oh tidak. Pemimpin yang benar itu yang baik membawa kepemimpinannya dalam spiritual juga ya tentunya. Selanjutnya meningkatkan kualitas iman dan takwa karena pemimpin itu bertanggung jawab juga dalam keimanan dan takwa ya, dalam menghadapi tugas yang besar karena biasanya seorang leader, entah itu manajer, entah itu direktur, entah itu kepala divisi, dia tentu memiliki menghadapi tugas yang cukup berat dan cukup besar ya tentunya, sehingga dibutuhkan kekuatan iman dan takwa. Manfaat fungsional yang ketiga yaitu menumbuhkan kemampuan mengelola tim dengan efektif. Nah, ini bagus sekali ya manfaat fungsionalnya. Ada tiga. Manfaat emosional juga saya rangkum ada tiga, Bapak Ibu. Satu, membantu pemimpin mengatasi stres dengan kecemasan. Membantu pemimpin mengatasi stres dan kecemasan akibat tuntutan pekerjaan. Pemimpin itu kan suka ditarget ya, dari atasannya lagi, seorang manajer atau seorang leader atau seorang direktur ataupun seorang kepala divisi itu biasanya dapat pressure ya dari atas lagi untuk pekerjaan segera dia selesaikan. Nah, ini biasanya sangat berat. Nah, pelatihan AHQ sangat baik ya untuk para pemimpin dan leader karena akan mengatasi stres dan kecemasan gitu. Jadi nggak stres lagi, nggak cemas tapi justru happy dan semangat ya, enjoy. Tapi selesai pekerjaannya. Manfaat emosional selanjutnya adalah menjadikan pemimpin lebih tenang, stabil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, ini penting banget. Jadi manfaat emosional yaitu pemimpin itu menjadi lebih tenang, lebih stabil dan bijaksana. Kan banyak juga pemimpin yang tidak tenang karena stres gitu ya, emosionalnya tidak stabil gitu. Sehingga malam dia perlu kadang aneh-aneh, kadang lari ke dunia malam, kata itu nggak penting gitu. Terus dan bijaksana, biasanya kalau dia nggak stabil akan arogan ya. Nah maka butuh pelatihan AHQ biar menjadi pemimpin yang bijaksana. Selanjutnya, manfaat emosional berikutnya adalah meningkatkan motivasi dan tanggung jawab kerja sehingga mencapai performa optimal. Nah, ini penting banget ya. Inilah manfaat pentingnya AHQ for Leader. Di materi AHQ for Leader ini ada lima materi yang sangat fundamental. Yang pertama adalah kompas spiritual, panduan hidup dan kepemimpinan berbasis Asmaul Husna. Jadi kompas spiritual itu ada panduan hidupnya seperti apa, cara memimpin yang berbasis Asmaul Husna itu seperti apa. Di sana dijelaskan. Yang kedua, kompas moral, pembangunan karakter pemimpin dengan nilai-nilai moral Islami. Yang ketiga adalah kompas kepemimpinan. Nah, jadi kalau di yang dulu belum saya kupas tentang kompas kepemimpinan, tapi di AHQ for Leader ada kompas kepemimpinan. Apa itu? Strategi kepemimpinan efektif dan aplikatif dengan pendekatan AHQ. Jadi bagaimana agar kepemimpinan tadi benar-benar efektif dan aplikatif. Ada rahasianya tentu ya, kalau di workshop akan saya buka ini. Yang keempat adalah manajemen emosi. Nah, ini dia. Seorang pemimpin butuh pengendalian emosi, tahu strategi mengendalikan emosi ya. Teknik mengatasi stres dan meningkatkan stabilitas emosi. Tentu materi yang kelima adalah bimbingan yang berkelanjutan, program mentoring selama 40 hari via WhatsApp atau webinar mingguan.
Jadi ada 5 materi yang fundamental di dalam pelatihan AHQ. Baik, saya akan coba isi sekarang kompas spiritual kepemimpinan. Untuk menjadi seorang pemimpin, maka kita wajib tahu Asmaul Husna yang tertera dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jum'ah, surat ke-62 ayat 1, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardil, malikil kudusil, azizil hakim. Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah yang Maha Raja, Maha Suci, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Dari ayat ini tentu apabila kita menggunakan konstruksi berpikir kita, ada satu asma husna yang bernama Al-Malik, ya, yaitu Al-Malik. Ini ya Al-Malik. Saya kasih gambar apa? Saya warnain ya, saya warnain hijau ini. Al-Malik. Sebenarnya kalau dari dasar warna sih bukan hijau tapi merah ya. Sesuaikan dengan warna aja saja. Al-Malik yang merajai. Raja itu kuasa, kuasa itu pemimpin. Berarti sangat relevan seorang pemimpin itu mindsetnya adalah bagaimana bisa menginternalisasi nilai-nilai spiritual Al-Malik di dalam dirinya. Agar apa? Agar dalam kepemimpinannya benar-benar bisa efektif ya dan produktif. Nah, ini penting. Al-Malik. Yang kedua Al-Qudus. Nah, ini Al-Qudus. Dan yang ketiga Al-Aziz. Ini Al-Aziz ya. Sama saya kasih merah saja biar jelas. Dan Al-Hakim. Nah, ada 4 asma husna di sini Bapak Ibu. Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Seorang pemimpin, ini saya turunkan lagi. Jadi dari empat asma ini, maka akan menjadi konsep dasar kepemimpinan. Nah, ini saya kupas. 4 sifat dasar kepemimpinan berbasis Asmaul Husna. 1 Al-Malik, 2 Al-Qudus, 3 Al-Aziz, 4 Al-Hakim. Luar biasa, Bapak Ibu. Saya setelah melihat ayat ini, Bapak Ibu, membaca ayat ini, saya tertegun waktu itu. Saya lupa tahun berapa, tanggal berapa itu saya lupa. Cuman sempat tertegun. Ini ya. Allah dalam menyusun konsep-konsep kepemimpinan kalau hambanya peka, luar biasa. Selama ini kan kita banyak mengambil konsep-konsep kepemimpinan dari orang luar yang mohon maaf tidak berbasis Quran kan begitu. Nah ternyata Quran sendiri mempunyai konsep kepemimpinan yang luar biasa. Kalau kita jeli. Kalau kita selalu ikut bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Nah 4 konsep asma ini tadi. Kalau kita renung, kita resapi, kita pilah-pilah, kita pahami secara pelan-pelan. Ternyata Allah mengajarkan kita kepemimpinan yang luar biasa. Tentu gaya kepemimpinan ini tentu akan mendapatkan ridho, ya. Mendapatkan rahmat dari Allah. Nah ini yang keren. Banyak di luar sana konsep-konsep kepemimpinan, saya banyak buku-buku kepemimpinan yang tanda kutipnya tidak bersumber dari Al-Quran. Tapi memang bagus lebih. Tapi akan lebih keren dan bagus lagi kalau kita sebagai umat Islam mengambil basis Quran. Basis Asmaul Husna menjadi landasan kita menjadi seorang pemimpin. Contoh, ya, contoh ya, maaf, ini saya buka di sini. Ini ada Al-Malik, ada Al-Qudus. Seorang pemimpin merajai, kalau dia tidak memiliki nilai-nilai hati yang suci, maka dia akan menjadi arogan. Dia akan semena-mena dalam memimpin siapapun dia.
Tapi kalau seorang pemimpin memiliki hati yang suci, mendapatkan sinar atau nur al-Qudus, Laqad ja'akum minallahi nurun al-Qudus, telah datang kepadamu cahaya kesucian. Maka dia akan menjadi pemimpin yang benar-benar bijaksana. Menjadi pemimpin yang benar-benar arifilah. Menjadi pemimpin yang benar-benar berakhlakul karimah. Dia tidak menindas anak buah, tetapi bagaimana dia membangun anak buah memiliki motivasi yang tinggi. Terkadang seorang pemimpin ingin mencapai tujuannya, dia tindas anak buahnya semena-mena. Dan itu tidak ajaran Islam. Maka konsep Al-Malik, Al-Kudus, Allah yang maha merajai, Allah yang maha suci ini, kita bisa jadi landasan kita berpikir. Bagaimana kita bisa mengambil nilai-nilai spiritual dari Asmaul Husna ini di dalam praktek kehidupan kita sebagai seorang pemimpin. Gitu. Nah, saya contoh ya. Al-Malik menguasai bidangnya, memiliki kendali penuh terhadap tanggung jawab, serta menjadi pemimpin yang efektif dalam memberikan arahan. Kan banyak juga seorang pemimpin itu kalau memberikan arahan tidak efektif dia. Karena memang dia tidak punya nilai-nilai kepemimpinan yang bagus. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita itu menjadi pemimpin yang memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang bagus, yang benar-benar dirahmati oleh Allah. Tentu syaratnya adalah kita mendapatkan nur dari Allah yang bernama Al-Malik. Nah, bagaimana proses untuk mendapatkan nur dari Allah yang bernama Al-Malik tadi agar kita menjadi pemimpin yang benar-benar arif dan bijaksana? Ada caranya, Pak. Nah, itulah kita butuh pelatihan mendalam. Ya, kalau di webinar ini paling tidak gambaran umum. Nah, tapi tidak selesai di situ. Kita harus menggandeng yang bernama Al-Qudus. Al-Qudus ini tujuannya adalah menjaga hati, tindakan, dan kebijakan dari kepentingan pribadi atau korupsi moral. Wah, ini ya, ada korupsi uang, ada korupsi moral gitu ya. Jadi kalau dia mendapatkan cahaya atas sinar Al-Qudus dari Allah tentu ya. Kalau dia mengambil nilai-nilai spiritual Al-Qudusnya, maka hatinya akan terjaga. Maksudnya terjaga seperti apa? Menjadi seorang pemimpin tidaklah menjadi kesombongan, tapi dengan kebaikan, arifillah, dengan perilaku yang lebih baik. Karena pemimpin itu contoh, pemimpin itu teladan. Maka kalau orang Jawa bilang, pemimpin itu harus memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah tata bicara. Yang kedua adalah tata krama. Yang ketiga adalah tata busana. Jadi kalau seorang pemimpin tidak memiliki 3 kriteria ini dalam filosofi Jawa, ya, tata bicara, tata krama, dan tata busana, hancurlah dia. Hancurlah. Siapapun dia. Seorang pemimpin kalau tata bicaranya tidak tertata, tata bicaranya tidak bagus, menyinggung orang lain tersinggung, maka dia siap-siap menghadapi kehancuran. Itulah pentingnya memahami. Kalau orang Jawa itu toto wicara, tata bicara. Toto wicara, toto krama, lan toto busana. Gitu. Ayo podo anglakoni uga bisa dadi manungsa kamulya. Situ. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin, ingat 3 perkara itu. Kalau dalam filosofi Jawa, tata bicara, tata krama,
Tata krama itu unggah-ungguh, sopan santun. Kan banyak seorang pemimpin itu malah justru tidak punya sopan santun, tidak punya tata krama. Mentang-mentang menjadi pemimpin seenaknya saja. Baik dalam berjalan, baik dalam berjabat tangan, bersapa muka dengan orang lain atau kolega, atau mungkin dengan bawahannya yang lebih rendah, dengan wajah yang tidak enak dipandang. Tata kramanya nggak bagus. Nah, seorang pemimpin harus memiliki tata krama yang bagus. Jadi kalau punya hati yang bersih, tata krama yang bagus ini bisa jalan, Bapak. Tapi kalau hatinya kotor, dia nggak punya tata krama yang bagus. Kalau hatinya kotor, berbicaranya pun seenak sekali. Tata bicaranya, tata wicaranya itu ngawur. Nggak enak didengar di telinga. Makanya pentingnya cahaya kudus. Selanjutnya tata busana. Seorang pemimpin kalau tata busananya ngawur, bajunya ngawur, itu nggak enak dilihat. Karena pemimpin itu adalah suri toladan. Tidak boleh seenaknya. Waktu Anda tidak menjadi pemimpin, nggak apa-apa Anda. Baju santai seapa adanya, nggak apa-apa. Tapi begitu menjadi pemimpin, menjadi contoh, jadi pusat inspirasi bawahan, tata busana harus diperhatikan. Tidak harus mewah, tidak. Yang penting bersih dan serasi. Contohnya begitu. Nah, inilah fungsinya Al-Qudus tadi. Fungsinya hati sehingga bisa menjalankan tiga perkara. Tata bicara, tata krama, dan tata busana. Nah, dua asma ini saja Bapak Ibu. Itu luar biasa. Ini luar biasa kalau diaplikasikan dalam kepemimpinan. Ini dasar, Mas. Jadi sifat dasar seorang pemimpin itu minimal ada empat, Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga itu Al-Aziz. Di situ artinya Allah yang Maha Perkasa. Menjadi seorang pemimpin kita tidak boleh lemah. Harus kuat, harus tegar. Tidak boleh mudah putus asa. Atau apalagi mudah curhat. Tidak boleh. Dikit-dikit mengeluh itu tidak boleh. Pemimpin itu resiko menghadapi tantangan situasi yang ekstrim, situasi yang berat, resiko. Namanya pemimpin, dia harus kuat. Nah, bagaimana agar mentalitasnya, pikirannya, hatinya kuat, fisiknya kuat? Tentu seorang pemimpin harus menginternalisasi nilai-nilai cahaya di dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Tujuannya tidak lain, tidak bukan. Bagaimana kita mendapatkan cahaya dari Al-Aziz. Sehingga pikiran kita kuat, mentalitas kita kuat, fisik pun kita kuat. Pantang menyerah. Karena tidak ada pekerjaan yang selesai dengan mudah. Semua tentu diselesaikan dengan serius. Kecuali sudah menjadi habit. Sudah lama akan menjadi mudah. Kalau sudah menjadi profesional. Sekalipun mudah tetap ada proses di sana. Karena bawahan belum tentu semua bisa. Nah ini tadi. Ya, pemimpin harus melangkah selanjutnya yang bernama Al-Hakim. Yaitu bijaksana. Allah yang maha bijaksana. Seorang pemimpin kalau tidak bijaksana bahaya. Hancur yang dipimpin. Tidak mampu dia mencapai target. Nah, empat basis Asmaul Husna ini tadi. Kalau kita resapi, kita internalisasikan nilai-nilainya, dan kita aplikasikan dalam kepemimpinan, oh, luar biasa. Khalifah benar-benar didapatkan. Kepemimpinan kita akhirnya menjadi amal. Dunia dapat, akhirat dapat. Menjadi rahmat. Kita pun mendapatkan rahmat dari Allah. Sehingga kita dapatkan ridho juga dari Allah. Karena gaya kepemimpinan, aplikasi dalam kepemimpinan kita berpegang pada Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Ini baru dasar. Ada lagi 7 komponen
seorang pemimpin itu apa saja. Ya, nanti akan saya bahas atau kita dibahas di apa namanya di workshop tentunya. Ini baru 4 dasar ya. Nah, memimpin dengan kekuatan, keberanian, dan kewibawaan tanpa kehilangan empati terhadap orang-orang yang dipimpin. Nah, ini tadi konsep dari Al-Aziz. Jadi seorang Al-Aziz itu harus punya kuat, punya keberanian, kewibawaan. Pemimpin tidak boleh cengas-cengenges, guyon nggak jelas, itu tidak boleh. Jaga wibawa, tapi tetap dalam kesopanan. Tanpa kehilangan empati, kan banyak tuh sok jaga wibawa, tapi justru anak buahnya, ya lagu lu kan gitu rasanya. Wibawa itu natural itu. Sehingga yang dipimpin atau anak buah atau tim tadi tetap memiliki empati terhadap kita. Nah, itulah fungsi-fungsi nilai-nilai Al-Aziz tadi. Ya. Kalau Al-Hakim ini tadi bagaimana aplikasinya? Ini saya saya kasih warna hitam ya. Itu apa ya? Hijau, 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 hijau. Hijau ini. Bijaksana dalam mengambil keputusan. Kan banyak nih seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dia tidak bijaksana. Dia menekan, dia sepihak, semena-mena. Kalau orang Jawa tuh mendatang metedeng gitu kalau orang Jawa. Saya naik dewi, arogansi, tidak bijaksana bahaya. Tidak diridhai sama Allah. Tidak menjadikan amal yang baik kalau kita seenaknya sendiri. Nah, oleh sebab itu seorang pemimpin itu harus mengambil keputusannya dengan bijaksana dan adil. Karena akan dipertanggungjawabkan kepemimpinan dia. Kalau nggak adil bahaya. Dibawa sampai akhirat ini. Betapa beratnya menjadi seorang pemimpin. Oleh sebab itu, kita harus tahu norma-norma. Seorang pemimpin, kita harus tahu berbasis asma husna yang mana. Ada 4 dasar yang paling penting. Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Konstruksi berpikir ini sangat luar biasa. 4 Asmaul Husna ini kalau dikombinasi luar biasa. Kepemimpinan Anda tentu akan cepat berhasil. Hanya orang yang percaya dengan kepemimpinan Anda. Ya. Nah, dalam keputusan juga harus adil mempertimbangkan setiap aspek dengan matang untuk kebaikan semua pihak. Jadi kita nggak semena-mena dalam mengambil keputusan. Terus pokoknya ini wah susah. Jadi memang harus harus teliti. Teliti itulah resiko pemimpin. Memang memimpin itu berat, tapi kalau kita memiliki 4 sifat dasar kepemimpinan berbasis Asmaul Husna, menikmati itu, nggak berat, santai saja, berjalan. Insya Allah sukses. Kenapa? Karena di bawah naungan Allah yang bernama Al-Qudus, maaf, yang bernama Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Luar biasa. Ya. Nah ini Bapak Ibu, yang harus kita pahami. Baik, akan saya lanjutkan. Tadi nanti boleh tanya jawab ya. Nah, ini ada quote dari saya. Pemimpin terbaik adalah mereka yang berhasil menciptakan keseimbangan antara dunia dan akhirat, memadukan produktivitas dengan kedamaian hati. Kita dikejar produktivitas, tapi hatinya gundah gulana, sia-sia. Oke, produktivitas kita tingkatkan, tapi hati kita tetap damai, tetap bahagia. Nah, bagaimana seorang pemimpin mampu membawa timnya menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara produktivitas dan kedamaian hati. Karena nggak damai hati ya, ya hanya dunia didapat, akhiratnya celaka. Itulah tugas utama seorang pemimpin. Akan menjadi amal.
kalau kita seimbangkan. Makanya penting kan. Jadi karyawan pun kita harus menyeimbangkan bagaimana kita bekerja dan bagaimana nilai-nilai spiritual kita, hati kita. Apalagi seorang pemimpin, ya. Baik, kan saya bikinkan pantun Bapak Ibu, sebelum tanya jawab. Pantun AHQ leader ini saya juga bikin. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dibakar bersama bumbu. Pemimpin bijak penuh kesabaran, hati tenang, tim pun maju. Eh, saya kira itu dari saya. Mungkin mau ada pertanyaan. Oh, ini masih ada satu slide ya, ada satu slide lagi. Nah, ada 7 komponen kepemimpinan berbasis Asmaul Husna. Berarti apa? Ikuti workshopnya ya. Jadi kalau nanti ada workshop kepemimpinan, boleh Bapak Ibu mau daftar lagi ya. Lanjutnya, keunggulan pelatihan Aku ya unik, dibimbing langsung sama ahli, dukungan berkelanjutan juga solusi holistik ya. Nah, ini penutup ya. Demikian mengikuti pelatihan Aku per Leader, perusahaan Anda akan memiliki pemimpin yang bijaksana, tenang, dan mampu mengelola tim dengan efektif dan harmonis. Kami yakin program ini akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi produktivitas tim dan stabilitas organisasi. Kami siap berdiskusi lebih lanjut dan menyesuaikan kebutuhan spesifik perusahaan Anda. Barangkali ada Bapak Ibu yang berminat menjadi pelatihan Keeper Leader, bisa hubungin di admin kami. Demikian Kang Bejo dan teman-teman ya. Jadi eh, saya buka tentang ayatnya saja ini tadi sama 4 dasar kepemimpinan. Monggo bisa dilanjut, bisa ditanya jawab. Demikian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus atas pencerahannya tentang eh, pemimpin AHQ for leader. Artinya pemimpin berbasis Asmaul Husna question. Ini sangat menarik, Bapak Ibu sekalian. Ternyata kita baru tahu bahwa dasar-dasar pemimpin itu yang mendasarinya ada 4 asma menurut surat Al-Jumuah. Ada asma Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Nah, ini penjabarannya tadi sudah disampaikan oleh beliau. Untuk itu, Bapak Ibu Ke toilet sekalian sebentar, yang Kang Bejo, dihandle dulu saya ke toilet sebentar. siap, nggih, Gus. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat mungkin gitu ya, menambahkan lagi, silakan bisa raise hand ataupun langsung saja. Saya ingin bertanya, Kang Bujo, gitu. Boleh, silakan. Ada? Oh iya, ini Bu Utami. Bu Saya Kang Bejo Dr. Utami dari Makassar ini. Tepatnya di mana, Bu Utami? di Kolaka, Kang Kolaka, Bejo. ya. Eh, Kolaka yang nun jauh di sana, luar biasa. Baik, siap-siap nanti sebelum langsung bertanya, biar beliau langsung nanti mendengarkan pertanyaannya, Bu Utami. Tapi untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, siap-siap disiapkan dulu pertanyaannya. Langsung nanti raise hand atau melalui langsung saja. Gitu. Ada yang kedua selain Bu Utami? Silakan. Ya, Pak Ketua kita, Pak Firman Prabutomo. Yang kedua. Pertanyaannya jangan banyak-banyak, Pak Ketua. 10 lembar saja cukup. Baik, yang ketiga ada yang menyusul ingin bertanya. Bu Suti ingin bertanya, Bu? Mewakili teman-teman dari Bekasi. Dari Wonosobo.
Ada yang ingin bertanya teman-teman dari Wonosobo ini? Ada Mas Tio, Mbak Endah, Mbak Widi. Saya persilahkan. Oh, yang hadir malam ini juga ada Bapak Suroto. Selamat malam, Pak Suroto. Pak Suroto dari mana, Pak Suroto? Pak Soto kebetulan itu suami saya, Pak. Beliau masih malu. Oh, baik, tidak apa-apa. Terima kasih, Bu Suti. Baik, salam kenal saja Pak Suroto. Dari Bekasi juga, Bu Suti. Yeah. Oke, terima kasih, tidak apa-apa. Masih menyimak dulu, nggih, Pak Suroto, silakan. Aslinya dari Jawa Timur. Oh, iya, iya. Baik, terima kasih. Beliau sudah hadir? Baik, beliau sudah hadir. Silakan Bu Utami bertanya. Saya persilakan. Ya, Kang Bejo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nyuwun izin, Gus. Yap. Nggih, ikut bertanya. Tadi kalau tidak salah salah simak, tadi di dalam kepemimpinan itu sebisa mungkin seorang pemimpin itu bisa mengarahkan pada peningkatan produktivitas dengan tetap membawa kedamaian hati. Nah, ini mungkin untuk produktivitas itu kadang-kadang bisa kita mengejar. Tadi seperti beliau panjenengan sebutkan bahwa produktivitas tinggi tapi hati gundah gulana. Nah, mungkin kalau di sini secara pribadi, kebetulan saya juga punya pengalaman mungkin membawa teman-teman tim kerja itu untuk produktivitas sudah. Namun di sini ada permasalahan-permasalahan krusial, intrik di antara personal karyawan, itu kadang-kadang juga ini yang membuat apa ya, mungkin kondisi hati dari masing-masing karyawan itu kalau orang Jawa bilang belum bisa belum bisa semeleh apa gimana ya ini nyebutnya ya. Artinya bahwa mereka itu di antara personal yang ada itu masih intrik itu masih sering terjadi. Nah, ini bagaimana kita itu mensiasati agar damainya hati itu tidak hanya pada kita, namun tim kita itu juga selain bisa meningkatkan produktivitas, kita bekerja sama, kita mampu meningkatkan produktivitas, namun mereka itu juga bisa mendapatkan kedamaian. Jadi kerja itu betul-betul nyaman lahir batin. Kalau produktivitas sudah, namun untuk batiniah mereka itu kalau saya lihat saya rasakan belum belum bisa ke arah sana. Nah, ini trik-triknya bagaimana ini? Begitu, Gus. Matur nuwun sangat. Oke, terima kasih. Bagus, Bu Tami. Makanya, bila seorang pemimpin yang memiliki fundamental 4 konsep dasar tadi dari Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, dan Al-Hakim, tentunya si leader tadi kan udah punya pengalaman tentunya ya. Oleh sebab itu, kan jadi pemimpin yang terbaik adalah menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Tentu pendidikan kepemimpinan, kependidikan ke tim, ke bawah ke leader ke anak buah juga ada nilai-nilai spiritualnya. Nah, kalau mereka hanya dipaksa buat kerja saja, tanpa kita berikan edukasi tentang spiritual yang sudah kita pahami sebagai seorang leader, mereka belum mampu menjalankan pekerjaan itu dengan ikhlas. Ya sama, mereka pun harus memiliki nilai-nilai Malik, Kudus, Aziz, dan Hakim. Sama konsepnya.
Malik sebagai seorang bawahan, misalnya bidang pekerjaannya administrasi, ya dia harus menguasai administrasi itu dengan baik dan benar. Hatinya pun harus bersih, supaya tidak terjadi penyimpangan penulisan-penulisan dalam administrasi. Dia pun harus kuat, al-ajiz, supaya dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan rahmat Tuhan, rahmat dari Allah Ta'ala. Dia pun harus bijaksana dalam penulisan laporan administrasi tadi, benar-benar jujur, amanah, begitu. Jadi semua tim juga harus diberikan edukasi tentang spiritual berbasis Asmaul Husna, sama dengan kepemimpinan tadi. Jadi kalau pemimpin pegang Malik, anak buah juga harus punya Malik. Bedanya, bedanya pemimpin tadi lebih besar kepemimpinannya, penguasaannya lebih tinggi, sementara anak buah sesuai dengan bidangnya. Gitu. Kalau pemimpin menguasai semua lini, tapi anak buah satu bidang, tapi optimal, kan begitu. Dibarengi dengan hati yang kudus itu, dibarengi dengan mentalitas yang kuat, dan keputusan yang bijaksana. Kalau dia mampu bijaksana, ya dia akan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Tidak ada intrik di sana. Dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya masing-masing. Kayak Ibu Tami seorang pimpinan catering, bagian ikan akan tanggung jawab dengan ikan sesungguhnya. Bagian nasi, misalnya masak nasi, dia akan penuh dengan tanggung jawab dan bijaksana dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan kuat, tepat waktu, tidak sampai molor. Jadi antara dunia, pekerjaan dunia dan pekerjaan batin rohani tadi seimbang. Jadi mereka punya tanggung jawab yang hal ini, gitu betul. Diberikan edukasi itu yang sama, 4 konsep juga. Nah maka dibutuhkanlah ada waktu, ada ruang. Kapan-kapan itu anak buah memang harus diajari tentang nilai-nilai spiritual. Seorang pemimpin kalau sudah tahu ilmu spiritual, ya anak buahnya harus diajari. Kan dia tidak hanya sekedar duniawi saja yang ditargetkan, tapi juga akhirat. Karena pemimpin kan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Tidak hanya pekerjaan memasak, tapi bagaimana kita memimpin orang itu sampai selamat dunia akhiratnya, kan begitu. Makanya di neraka tadi kan banyak pemimpin yang masuk neraka. Karena dia tidak menyelesaikan dengan baik kepemimpinannya. Pemimpin yang baik menyeimbangkan dunia dan akhirat. Membawa anak buahnya pada jalan kebaikan. Itu pemimpin yang terbaik. Tapi kalau pemimpin tidak ngurusin akhirat, itu urusanmu gitu aja, ya dia nggak dapat apa-apa di akhirat. Dimintai pertanggungjawaban, bukan selama ini bersama kamu. Kenapa kamu tidak kasih arahan, tidak kasih edukasi? Padahal engkau tahu, engkau telah kuberikan rahmat, engkau telah kuberikan petunjuk, kata Allah. Nah ini tanggung jawab moral kita terhadap bawahan kita. Gitu, Betawi. Cukup jelas? Bagaimana Bu Nggih, Tami? Gus. Nggih. Alhamdulillah, matur sembah nuwun, Gus. Nggih. Jadi paling tidak kita juga harus mentransfer nggih, apa yang sudah kita jalankan itu kepada tim kita sehingga mereka juga dalam menjalankan kegiatannya sesuai kompetensi dan job desk-nya mereka, mereka juga harus selalu berlandaskan pada Cahaya Malik, Kudus, Aziz, dan Hakim. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Gus atas petunjuknya. Oke, good. Nggih. Baik, terima kasih Bu Tami atas pertanyaannya. Yang kedua, ini ada Pak Ketua kita ingin bertanya. Pak Firman, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini karena temanya ngobrol ya kita ngobrol dulu Gus, mohon izin.
Jadi karena ini tema baru, saya pribadi saja meskipun beberapa hari yang lalu sempat beliau Gus Salam menyinggung tentang AHQ for Leader, tapi baru malam ini bisa jelas dan ibaratnya lebih ada gambaran lah. Kalau kemarin kan masih sekedar ngobrol biasa. Jadi ini memang tema baru yang boleh dikatakan produk dari pengembangan AHQ ini. Kalau melihat pemaparan yang disampaikan Gus Salam tadi, pengalaman saya dulu waktu saya memimpin suatu divisi, memimpin suatu area, memang apa yang menjadi penyampaian beliau tentang asma apa saja yang terkait dengan kepemimpinan tadi disampaikan seperti Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, dan Al-Hakim, ini memang sangat relevan. Ya, saya merasakan betul bagaimana ketika suatu organisasi, apalagi sudah mencapai ratusan orang di dalamnya, apalagi kita memimpin suatu divisi atau suatu organisasi yang memiliki anggota yang sudah mencapai ratusan minimal, itu memang bukan sesuatu yang mudah. Benar-benar dibutuhkan treatment apa ketika kita stres. Butuh treatment ketika kita buntu untuk mencari solusi. Butuh treatment bagaimana kita menghadapi bermacam-macam karakter anak buah di bawahnya. Nah ini ilmu ini baru malam ini saya dapatkan. Jadi ini menurut saya luar biasa sekali. Seperti disampaikan beliau tadi, ternyata tidak hanya pimpinannya yang harus belajar tentang AHQ for Leader ini, tetapi seluruh organisasi di dalamnya harus tahu dan paham. Sehingga organisasi itu bisa selaras, bisa sepemahaman, sepemikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Memang bukan suatu yang mustahil ya, bahwa target-target yang disampaikan oleh manajemen itu kadang memang tidak masuk akal. Ya, waktu dulu saya mimpin itu memang apa bisa gitu kadang itu. Tetapi alhamdulillah dulu saya on target terus. Tetapi keilmuan ini belum dapat saya. Jadi dulu ya memang jatuh bangun, marah, kadang ya ibadah ditinggal hanya sekedar ngejar target, gitu. Nah itu menurut saya bukan hal yang itu tadi bahwa seorang pemimpin kecuali menjaga keseimbangan produktivitas dan kedamaian hati, tapi juga menjaga keseimbangan di dunia dan akhiratnya. Ini dulu saya belum dapat ini. Nah, malam hari ini alhamdulillah bisa disampaikan oleh beliau tentang bagaimana membangun suatu organisasi ya di mana di situ ada strata pemimpin, ada strata pemimpin menengah, ada strata pemimpin bawah. Secara kesatuan organisasi bisa berjalan bersama di bawah naungan bimbingan berdasarkan Asmaul Husna. Dulu yang saya rasakan paling ibaratnya tuh paling berat lah. Itu sebetulnya bukan target dari manajemen. Tapi bagaimana kita berhadapan dengan manusia-manusia atau teman-teman atau bawahan di tim kita. Ya mungkin kalau teman-teman masih sekitar 10, 20, 30, 50 itu masih bisa lah menurut saya saat itu di cover. Tapi kalau sudah 300, 500, bahkan saya pernah punya anak buah tuh hampir 600, itu aduh, kadang tuh stresnya di luar ini ya. Jadi bukan karena masalah target, bukan karena masalah pekerjaan, tapi lebih kepada karakter orang-orang di tim kita. Ada yang karakternya memang nakal, ada yang karakternya memang mencuri, ada yang karakternya memang korupsi, ada yang karakternya ibaratnya itu apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh leda-lede, nggak serius, nggak komitmen. Nah itu yang bikin
kita sebagai pemimpin itu wah seperti emosi yang nggak selesai-selesai gitu. Nah, itu yang mungkin lebih kepada pendidikan SDM ya yang selama ini di organisasi itu kadang diabaikan. Bagaimana kita membangun SDM yang sepemahaman sehingga mencapai tujuan perusahaan itu selaras dengan itu tadi, keseimbangan dunia akhiratnya dapat, produktivitas dan kedamaian hatinya dapat. Mungkin mengaten Gus yang bisa saya sampaikan, sekiranya ini memang ya untuk lebih detailnya memang saya berharap saya suatu saat bisa ikut workshopnya. Jadi lebih detail karena kecuali 4 asma ini tadi kan masih ada asma di bawahnya yang menurut saya tidak bisa dianggap remeh. 7 Jadi komponen. lengkapnya memang harus ikut workshop. Jadi Ya, harapannya suatu saat bisa ikut. Matur nuwun Gus dan teman-teman semuanya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo silahkan Gus ingin menanggapi atau ingin menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh Mas Firman. Cukup bagus, cukup bagus. Ya, jadi memang kenapa banyak pemimpin itu manajer atau kepala divisi itu stres sehingga dia arogan. Padahal tadinya nggak arogan. Arogannya karena stres, lelah karena perilaku anak buah yang beraneka ragam, multi multi sifat, multi perilaku, bahkan omongannya ada yang kasar, saya nanya sendiri. Maka itu pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi moral kepada bawahannya. Dan itu penting sekali. Memang di dalam satu perusahaan jarang ada materi itu, yaitu urusanmu, kata bos-bos. Tapi kita sebagai pemimpin tidak ada salahnya memberikan edukasi tentang nilai-nilai spiritual. Agar apa? Orang-orang yang kita pimpin benar-benar menjadi tim yang solid. Mereka benar-benar bisa ikhlas di dalam menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang manusia itu karena sifat irinya merasa dia tidak layak, harus lebih tinggi, menilai dirinya sendiri. Padahal yang menilai itu orang lain. Kan untuk menjadi pemimpin kan tentu yang menilai pimpinan. Kenapa dia jadi pemimpin kok nggak saya? Egosentris ini sering muncul. Kalau tidak paham tentang nilai-nilai spiritual ya akan terjadi itu. Jadi tidak ada salah, ya, tidak ada salahnya apa namanya seorang pemimpin, seorang manajer, seorang kepala divisi, seorang direktur selalu mengajak timnya untuk meningkatkan kualitas spiritualitas dan moral. Karena tanggung jawab juga di akhirat akan dipertanyakan tanggung jawab sebagai pemimpin seperti apa. Dan Bapak Ibu tahu di akhirat di dunia apa di neraka itu banyak sekali pemimpin yang jadi intipnya neraka. Intip itu paling bawah. Karena dalam memimpin dia tidak tanggung jawab. Saya nanya sendiri, betapa beratnya seorang pemimpin. Ya, tapi betapa mudahnya menjadi pemimpin. Kenapa? Kelipatan cahaya, kelipatan pahalanya juga gede. Kalau kita bisa menyelamatkan satu, nilainya sekian. Katakanlah 10. Kalau kita menyelamatkan 100 orang, membawa pada jalan kebaikan, nilainya 1000. Kan gitu. Nah ini kan luar biasa. Dunia akhiratnya mendapatkan rahmat dari Allah itu kan yang luar biasa. Karena pada dasarnya manusia tuh tahu kematian itu ada. Mereka yakin ada hari akhir. Tapi tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Karena desakan dunia. Desakan pekerjaan. Tuntutan ekonomi. Sehingga mengabaikan nilai-nilai itu. Padahal nilai-nilai spiritual bisa berjalan saat kita sibuk. Sesibuk apapun, kita bisa terus mendekat pada Tuhan. Dengan mengingatnya, menyebutnya di dalam hati. Dan berkomitmen mengaplikasikan perintah-perintahnya. Tidak mencuri, kita tidak mencuri.
Luar biasa. Dan itu bisa dilatih, tergantung kita. Kalau saya dulu gitu. Supir saya ada berapa puluh waktu itu banyak, ada yang curi 2 drum, ada yang curi 5 drum, ada yang curi cuma 1 jerigen 20 liter. Dan yang lain ngaku semua. Begitu saya cek semua, ngaku semua. Saya punya punya kelebihan intelijen saya. Saya sudah hitung semua minyak itu dari sekian kilo per kilo sekian liter. Kalau perjalanan 100 kilo sekian liter saya sudah hitung. Tapi ternyata kok rate-nya sedikit tapi minyaknya banyak. Ah, ini mesti dijual. Saya cari penadah minyak ketemu. Tapi yang 20 liter tadi nggak mau jujur. Yang 5 drum itu mau jujur ngakuin dia salah. Saya punishment yang 20 liter saya pecat. Karena tidak jujur. Saya tidak main-main dalam mengambil keputusan saat itu. Bukan 20 liternya yang saya pecat, tapi ketidakjujuran yang saya pecat. Dan itu menjadi nilai edukasi yang luar biasa. Bahkan dia punya anak bayi. Nangis-nangislah istrinya datang ke kantor kami. Minta ampunan segala. Masalahnya suamimu tidak jujur. Bukan 20 liternya saya. Alasannya, dia tidak niat jual, dia ikut-ikutan saja. Terserah, yang penting kejujuran. Nah, itu yang saya tanamkan waktu saya memimpin perusahaan. Akhirnya produktivitas kami tinggi, Bapak. Begitu kita berhasil, ya komisi saya tingkatkan gitu. Komitmen juga, kalau kita memang profitnya gede, ya anak buah kita kasih gede. Itu caranya memberikan edukasi, baik itu produktivitas untuk duniawinya, maupun nilai-nilai spiritual untuk akhiratnya, sehingga seimbang. Waktu sholat ya saya suruh sholat, Bapak. Kadang demi produktivitas waktu sholat dibiarin kita sholat anak buah enggak. Kalau saya ya enggak. Sholat. Kecuali agamanya lain ya beda. Silahkan. Istirahat dulu. Saya suruh istirahat. Bapak. Kita sholat dia istirahat. Enak saling menghargai. Begitu tanggapan saya, jadi bagus sekali. Jadi memang kalau untuk mengambil keputusan-keputusan itu kita butuh Al-Hakim. Kalau kita mendekat dengan Allah yang bernama Al-Hakim, insya Allah Allah yang bernama Al-Hakim akan memberikan petunjuk ke kalbu kita, ke hati nurani kita, sehingga kita dalam keputusan itu tepat, tidak merugikan siapapun. Itu intinya di situ. Kadang keputusan itu yang membuat orang susah. Oke, silakan dilanjut. Ngapunten Baik, Gus, kalau sedikit bertanya. Siap. Kalau ketika pelatihan AHQ for Leader ini di suatu organisasi ngeten, itu apakah antara pemimpin dan yang dipimpin bersama atau memang disendirikan? Oh, beda. Dibedakan ya? Beda. Ada komponen-komponen lain, ya, kalau sebagai bawahan ada komponen lain yang tidak sama dengan sebagai leader. Oh, Ya. Membangun integritas, membangun komitmen. Asma-asma Allah kalau asma-asma Allah mana yang kita bisa pelajari, kita ambil inspirasinya sebagai seorang yang berkomitmen. hmm, Ya, ada yang beda. hmm. Ya, kalau bawahan kalau itu kan memegang amanah, pimpinan memberikan amanah, bawahan memegang amanah. Nah, itu kan hal yang beda. Asma mana yang kita pegang agar kita kuat dalam mengemban amanah. Gitu, Mas Firman. berarti dalam suatu struktur organisasi perusahaan atau institusi gitu, selama dia sudah memiliki bawahan, itu sudah masuk leader nih Gus, minimal itu. Oke. Dia Jadi sudah itu ke memiliki atas sudah. bawahan, berarti dia sudah leader. Oh, Mm-mm. Jadi kan ini yang 4 konsep dasar Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim itu kan sudah dikuasai leader. Nah, dia iya. sebagai pimpinan nanti ya bisa menularkan ilmunya ke bawahan kan begitu. Tapi kalau Oh, pelatihan sebagai karyawan beda lagi, nanti ada khusus. oh, iya. Hmm. Iya. Iya, Gus, matur nuwun. Oke. baik. Matur nuwun, Mas Firman, atas pertanyaannya. Eh,
Gus, berkenaan dengan apa yang disampaikan Mas Firman tadi, AHQ for Leader ini kan apakah nanti ditujukan hanya untuk sebuah corporate atau sebuah perusahaan saja, atau nah di apa teman-teman di sini kan yang hadir di sini kan juga pemimpin semua ini Gus. Ada pemimpin komunitas, ada pemimpin di perusahaannya, ada pemimpin di usahanya yang punya anak buah. Nah, untuk syarat tadi bahwa seorang pemimpin minimal punya 4 konsep dasar. Ada punya Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz maupun Al-Hakim. Nah, kira-kira ke depan ini ada dan nanti di AHQ ini yang membuat sebuah workshop khusus untuk umum gitu guys. Yang bisa teman-teman ikut Oh, leader serta. untuk umum bisa, bisa. Jadi memang tujuannya pertama, leader ini, for leader nanti saya akan tawarkan kepada ya, apa namanya perusahaan-perusahaan besar biasanya kan karena strukturnya yang besar lagi bisa. Terus juga nanti untuk apa namanya para usaha-usahawan atau istilahnya UMKM kan juga punya anak buah ya bisa aja ikut yang untuk umum jadi per leader untuk umum ada per leader untuk umum ada per leader untuk BUMN ada per leader untuk perusahaan-perusahaan swasta ada dan insya Allah juga per leader untuk pemerintahan juga ada ke depannya ada yang saya Oke. persiapkan itu kan. Jadi, berarti nanti selain yang untuk corporate, untuk pemerintah, untuk komunitas juga ada yang untuk umum ya Gus ya ke depan Ya ini akan ada diadakan workshop ya. ya mempersiapkan menjadi pemimpin nanti. Oke. Karena dari uraian yang disampaikan panjenengan tadi ini materinya ngeri-ngeri sedap gitu Gus. Hmm. Setelah tahu, wah bahwa pemimpin nanti akan diminta pertanggungjawabannya ini. Gitu. Sekecil apapun dia memimpin, Iya, memimpin tanggung jawab kan. komunitas, memimpin di usahanya, ternyata itu diminta pertanggungjawabannya. Betul. Dan baru malam ini kita semua paham tentang bagaimana figur seorang pemimpin. Bahwa Makanya pemimpin alatnya harus pun alat berbasis Islami ya, berbasis berbasis Islami. Islami. Nah ini yang sangat menarik yang saya pikir juga teman-teman mulai tertarik nih, wah saya ingin jadi pemimpin yang juga Islami nih, yang berbasis Betul. 4 asma tadi. Mudah-mudahan ini akan segera ada nanti workshop untuk umum. Jadi Ya, teman-teman yang hadir di malam ini juga bisa mengikuti gitu ya guys. tunggu Tami nanti terbang tuh dari Kolaka ke Jogja. Oh siap itu. Bu Tami tolong dicatat itu. Ya, terbang dia nanti. Kalau nggak terbang nggak dikasih. Gini. Amin. Kalau ada siap. Anu, kita yang diundang ke sana, Gus. Bisa, bisa. Bisa. Nah, nah ini Gus tadi yang Peresmian ya. berkenaan dengan bahwa pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh di akhir zaman di akhir nanti dari kehidupan kita nanti. Nah ini kan yang teman-teman atau saya mengalami di lapangan seperti Mas Firman, Bu Utami juga mengalami di lapangan dalam hal memimpin sebagai pemimpin, apapun pemimpinnya, apapun komunitasnya atau lembaganya, itu pasti kita ketemu dengan eh, orang-orang yang dipimpin itu dua hal. Ada yang senang dan tidak senang dengan kita. Nah, pastinya kalau kita punya dasar tadi 4 konsep itu mungkin akan lebih baik gitu menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau yang belum punya dasar, ini kan seringkali kita terpengaruh orang yang nanti anak buah memfitnah, ada yang tidak senang, dan sebagainya. Nah, bagaimana menyikapi pemimpin atau ketemu anak buah seperti ini, Gus? Ya kalau kalau kita pemimpin yang sudah ngikutin AHQ akan tenang. Yeah. Ya akan tenang dia, akan santai, nggak ada masalah. Senang tidak senang. Tapi kalau kita berakhlak yang baik, nggak ada manusia tidak suka, pasti banyak suka. Kalau yang suka katakanlah 10, yang tidak suka satu, kan yang satu nanti lama-lama suka. Kalau dalam satu organisasi kan begitu. Karena kan anak buah yang lain nilainya positif. Jadi kalau kita memimpin dengan arif dan bijaksana, preman pun jadi baik.
Karena saya pernah memimpin banyak orang. Ya sama ya ratusan dan 400 orang. Dapat manut semua akhirnya. Gitu. Dulu begitu pengalaman saya kan Ujo. Jadi kan kita bersama Allah. Kalau toh memang ada belang, ada anak buah yang memang tidak bisa dipimpin karena hatinya kotor, dia lama-lama akan tersingkir sendiri. Waktu yang akan menyeleksi dia. Ya. Waktu pasti seleksi dia. Nggak masalah. Yang penting kan kita sudah memberikan edukasi yang terbaik. Sudah mengarahkan produktivitas yang baik. Sudah mengarahkan nilai-nilai spiritual yang baik. Tugas kita selesai. Tugas kita kan hanya menyampaikan. Hasil milik dia dan Tuhan. Seperti ayat dikatakan, "Hai Muhammad, kamu tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka." Tapi kalau kita sebagai seorang pemimpin belum menyampaikan, kita kena. Tapi kalau kita sudah menjadi seorang pemimpin, sudah menyampaikan, hidup harus jujur, dalam bertindak harus arif dan bijaksana, kita harus selalu mohon kekuatan kepada Allah, kita harus memimpin atau membuat keahlian sesuai dengan skill kita, dengan integritas yang tinggi. Dan mereka tidak mengikuti urusan mereka dengan Tuhan. Tugas kita selesai. Tapi kalau kita tidak pernah memberikan itu, nah itu yang salah. Nanti ditanya sama Allah, kenapa tidak kamu ajari bawahan? Bukankah engkau telah kuberikan rahmat, memahami ilmu yang datangnya dariku tentang konsep kepemimpinan? Selesai. Gak bisa apa-apa. Tapi kalau kita udah sampaikan, saya udah sampaikan. Apalagi sampai 2-3 kali saya sampaikan. Sudah selesai. Hasil milik Allah. Sama lah sama kamu. Jadi di majelis taklim saya sampaikan. Ke santri saya ajari semua. Hasil milik mereka dan milik saya. Urusan Allah dengan dia. Kalau dia berkomitmen, dia mendengarkan suara hati, bukan emosi, nah dia berhasil. Tapi kalau santri saya menilai dengan emosi, nah dia gagal. Ya kan gitu contoh. Oke. Begitu kan. Baik, terima kasih Gus.